Di tengah hutan Amazon, di tempat yang selama ribuan tahun dianggap liar, keras, dan sulit ditaklukkan manusia, para ilmuwan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada, yaitu tanah hitam. Bukan tanah biasa, bukan juga tanah hutan tropis yang miskin nutrisi seperti yang dikenal dunia, tetapi tanah yang luar biasa subur, gelap, kaya karbon, dan penuh kehidupan mikroba. Yang lebih mengejutkan lagi, tanah itu sudah bertahan ribuan tahun. Sekitar 50 tahun lalu, para peneliti menemukan endapan tanah misterius di Amazon. Awalnya mereka mengira ini hanyalah anomali alam biasa. Namun semakin dalam mereka meneliti, semakin jelas bahwa tanah ini bukan hasil kebetulan. Ini adalah jejak teknologi pertanian kuno, teknologi yang mungkin jauh melampaui pemahaman pertanian modern hari ini. Tanah ini kemudian dikenal sebagai Terra Preta atau tanah hitam Amazon. Dan rahasianya ternyata berasal dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu arang. Selama berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun, masyarakat Amazon kuno membuang abu dapur, sisa kayu terbakar, limbah organik, tulang, dan aram ke dalam tanah. Sedikit demi sedikit, generasi demi generasi, dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menciptakan salah satu tanah paling subur di muka bumi. Yang membuat para ilmuwan terkejut bukan hanya kesuburannya, tetapi fakta bahwa karbon di tanah itu masih bertahan sampai sekarang. Bayangkan karbon yang dimasukkan ribuan tahun lalu masih tersimpan di dalam tanah hari ini, tidak hilang, tidak terurai habis, seolah tanah itu menemukan cara untuk mengunci karbon selamanya. Dan dari sinilah dunia mulai mengenal sebuah istilah baru, yaitu biochar. Biochar pada dasarnya adalah arang biologis, biomasa seperti kayu, sekam, ranting, atau limbah pertanian dimasukkan dalam suhu tinggi, tetapi dengan sangat sedikit oksigen. Proses ini disebut sebagai pirolisis. Bukan dibakar sampai jadi abu, tetapi dipanggang perlahan hingga berubah menjadi karbon murni. Hasil akhirnya adalah material hitam, ringan, penuh pori-pori mikroskopis, yang secara mengejutkan bisa mengubah tanah. Para ilmuwan mulai bertanya, jika masyarakat kuno bisa menciptakan tanah super subur menggunakan arang, bisakah manusia modern melakukan hal yang sama? Pertanyaan itu memicu gelombang penelitian di seluruh dunia, dari laboratorium hingga kebun kecil petani. Semua mencoba mencari jawaban yang sama. Apakah biochar benar-benar menjadi revolusi pertanian masa depan? Atau semua ini hanyalah harapan besar tanpa bukti nyata? Untuk memahami jawabannya, kita harus masuk lebih dalam ke jantung eksperimen terbesar biochar modern. Di sebuah pertanian kecil di New York, tumpukan kayu dimasukkan ke dalam tungku besar berbentuk silinder. Api menyala perlahan, namun anehnya kayu itu tidak benar-benar dibakar. Ia dimasak, tapi suhu di dalam tungku meningkat ekstrim, tetapi oksigen dibatasi. Dan disinilah keajaiban dimulai. Kayu perlahan berubah menjadi karbon hampir murni, yaitu biochar. Bagi sebagian orang, biochar hanyalah arang biasa, tetapi di bawah mikroskop, material ini terlihat seperti dunia lain, dipenuhi jutaan rongga kecil seperti spons karbon raksasa. Dan justru rongga-rongga inilah yang membuat biochar sangat menarik, karena rongga itu mampu menyimpan air, menahan nutrisi, dan menjadi rumah bagi mikroorganisme tanah. Para petani mulai melihat potensi besar, terutama di tengah perubahan iklim, kekeringan, dan kerusakan tanah yang semakin parah. Para peneliti mencampurkan biochar ke dalam kompos dan pupuk kandang, tetapi mereka menemukan satu hal penting. Biochar mentah tidak boleh langsung dimasukkan ke tanah, karena biochar kosong, ia seperti spons kering. Jika langsung diaplikasikan, biochar justru bisa menyerap nutrisi dari tanah sementara waktu. Oleh karena itu, biochar harus diisi terlebih dahulu, dicampur kompos, terendam air, dibiarkan dipenuhi mikroba. Barulah, biochar berubah menjadi ekosistem mini yang siap hidup di bawah tanah. Lalu eksperimen dimulai, biochar dicampurkan ke kebun kastanya, ke lahan bawang, ke tanah berpasir, ke lahan yang rusak akibat pertanian bertahun-tahun. Dan hasil awalnya mulai muncul. Beberapa petani melihat tanah menjadi lebih gembur. Beberapa melihat kelembapan bertahan lebih lama saat musim kering. Yang lain melihat pertumbuhan akar lebih agresif. Namun tidak semua hasilnya spektakuler. Dan disinilah cerita biochar menjadi menarik. Karena sains tidak selalu memberi jawaban sederhana. Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan hasil panen. Penelitian lain menunjukkan perubahan kecil. Ada yang sangat responsif terhadap biochar. Ada juga yang hampir tidak berubah. Para ilmuwan mulai menyadari biochar bukan obat ajaib.
Efeknya bergantung pada banyak hal, seperti jenis tanah, iklim, bahan baku biochar, suhu pembakaran, hingga cara aplikasinya. Tetapi ada satu hal yang hampir selalu konsisten, biochar membantu tanah menyimpan karbon, dan disinilah yang membuat dunia mulai meliriknya bukan hanya sebagai teknologi pertanian, tetapi juga senjata melawan perubahan iklim. Karena selama ini karbon dari tanaman akan kembali ke udara saat membusuk atau dibakar. Tetapi melalui biochar, karbon itu bisa dikunci di tanah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Bayangkan jika limbah pertanian dunia seperti sekam padi, ranting, jerami, dan kayu sisa diubah menjadi biochar, bukan dibakar sampai menjadi asap. Berapa banyak karbon yang bisa dihentikan dari atmosfer, berapa banyak tanah yang rusak bisa dipulihkan, dan berapa banyak petani yang bisa terbantu menghadapi kekeringan ekstrim. Tetapi ada satu masalah besar,